Saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Akhir-akhir ini lagi rame banget TikTok soal keluh kesah pengusaha yang ngaku ditipu sama supplier thrift baju Balri Pack di kota Bandung. Mereka itu sampai bilang, spill tokonya nggak ya? Gitu. Mungkin si pembuat konten thrift ini tuh minta dikasihanin aja sama warga, biar barang jualannya ini tetap laku. Karena kalau ngancam yang nipu, kayaknya lo salah deh. Karena ya kalian semua sama-sama salah di mata hukum. Jujur aja gue agak takut up konten ini karena gue gak tahu impact-nya bakal kayak gimana. Tapi mau gak mau, ya kalian harus tahu faktanya. Jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan. Karena tentu masyarakat akan dirugikan. Nah, yang sedang kita masalahkan itu sebenarnya adalah impor dan penyelundupan. Mungkin lo udah pada tahu lah kalau thrift impor itu dilarang oleh pemerintah. Dan ketetapan ini tuh nggak pernah berubah karena tidak ada adendum antara pemerintah sama pihak pengusahanya untuk mencari jalan tengah dan mencari solusi dari fenomena ini. Padahal dasar hukumnya jelas. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Kalau lo anak hukum boleh bantu gue di kolom komentar buat menerangkan makna atau interpretasi sebenarnya dari pasal-pasal peraturan pemerintah ini. Tapi sepemahaman gue yang awam sebagai masyarakat, bahwa sebenarnya pemerintah nggak pernah ngelarang bisnis thrift atau bisnis pakaian bekas atau barang bekas. Yang pemerintah larang itu adalah praktik impor barang bekasnya. Jadi dalam artian lo ini sebenarnya boleh buat jualan atau bisnis barang bekas lo di sini, tapi bukan barang bekas hasil impor dari luar negeri. Karena defense pemerintah adalah untuk melindungi industri lokal kita, which is good banget sebenarnya. Dan lo ngerti lah kalau emang masih ada yang nekat aja dan melanggar aturan ini. Sanksinya cukup pedes sih, yaitu denda 5 miliar atau hukuman penjara minimal 5 tahun dan pemiskinan dengan pencabutan izin usaha. Pokoknya lebih hebat lah hukuman ini daripada hukuman para koruptor. Jadi buat para pelaku yang udah viral kemarin di TikTok dan ngerasa jadi korban thrift dan lain-lain, inget loh kalau barang yang lo jual itu terbukti impor barang bekas, lo bakal dapat hukuman yang sama dengan si pelaku yang nipu lo. Karena lo beli bal, dan kalau bal itu terbukti adalah impor, maka 5 miliar Anda bakal melayang gitu aja. Mau nggak mau, ya begitu faktanya. Nah, gue coba ambil POV lain deh. Sebenarnya kan pemerintah dengan alat hukumnya itu udah kasih batasan-batasan yang seenggaknya udah jadi win-win solution. Tapi nyatanya praktik ini tuh masih nggak relevan sama pelaku bisnis thrift yang masih nakal dan tergolong nekat buat jualan thrift di Indonesia ini. Kenapa? Ya alasan simpelnya sih karena ya udah jadi habit dan itu udah jadi ladang bisnis yang menguntungkan buat mereka. Nah pertanyaannya kenapa? Apakah nggak ada opsi bisnis lain gitu? Atau gimana? Yuk kita bongkar pelan-pelan. Saya lebih pro yang jangan jangan dilarang soalnya soalnya ini kan pendapatan banyak orang kan ya, terus Thrifting ini sudah berjalan 40 tahunan, sudah lama. Tiba-tiba digerebek, diambil, disita, terus dibakar seperti tempat lain. Ada dua premis yang menjadi alasan kuat mengapa thrift impor itu lebih menguntungkan, yaitu dari kualitas layak jual dan permainan bawah tanah. Singkat cerita, buat premis pertama ini bahwa bisnis thrift ini selayaknya melakukan bisnis pertaruhan dan nggak bisa dipungkiri ada unsur judi di dalamnya. Mereka beli bal gede dari luar negeri dan di dalamnya ini kadang bisa bagus semua, kadang cuma dikit yang bagus, dan mereka harus bisa tetap berjualan dengan barang apapun yang mereka dapat dari bal ini. Resikonya cukup gede, cuman ya mereka ini nerapin high risk, high achievement juga. Karena mereka ini bisa menjual barang bermerek yang kualitinya masih bagus. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa kualitas barang yang diimpor ini masih bagus? Sederhananya gini, perbedaan perilaku barang di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda.
Dan iklim di negaranya juga jadi salah satu pengaruh terbesar. Buat kita yang iklim tropis nih, kita ini bakal ganti baju setiap harinya. Dan baju itu bakal dicuci setiap harinya juga. Sedangkan di luar negeri, itu belum tentu setiap orang ganti baju tiap hari dan bajunya dicuci tiap hari. Nah, baju atau barang fashion apapun yang dicuci setiap hari atau semakin sering dicuci, itu bakal bikin kualitasnya ini semakin menurun. Makanya, impor barang bekas dari luar negeri ini lebih menggiurkan karena kualitasnya yang lebih bagus. Selain itu, impor langganan para pelaku thrift ini nggak bakal jauh kalau nggak dari Cina, Vietnam, ya Thailand. Usut punya usut dalam dunia thrift, ketiga negara ini tuh menjadi pemasok barang yang bagus karena mereka bisa mengelola sampah fashion menjadi barang yang siap jual. Kurang lebih dari sampah fashion yang ada, mereka olah. Ya, kalau baju dijahit ulang dengan rapi, dan kalau sepatu direparasi dulu bagian-bagian yang rusaknya. Dan setelah diperbaiki atau direparasi, baru mereka cuci, yang akhirnya masuk ke dalam bal dan siap diekspor ke negara kita ini. Intinya mereka ini punya segala kekuatan industri untuk mengelola ulang sampah-sampah ini menjadi barang dengan kualitas yang kelihatannya baik. Bahkan sampai ada grade-nya. Semisal nih, grade barang bekas yang paling bagus itu dari Thailand. Begitu seterusnya, karena gimana pemasok juga. Soalnya kan yang ngolah sampah fashion di negara-negara itu kan banyak juga ya. Bukan cuma satu grup atau perorangan. Bahkan industri pengolahan sampah fashion bekas ini udah jadi penopang roda ekonomi buat mereka. Nah, kalau pemerintah pengennya kita itu jualan barang bekas dalam negeri aja yang sudah seharusnya ada investasi untuk pengelolaan sampah-sampah fashion agar bisa lebih layak pakai lagi. Atau saran gua, seluruh penggiat thrift ini menyatukan kekuatan buat bikin movement pengelolaan sampah fashion baju dan sepatu agar tetap bermanfaat dan bisa dipakai untuk dijual lagi. Pertanyaannya, pada mau nggak? Orang-orang kita mana ada yang mau gitu. Orang-orang kita kan pada maunya yang instan aja, tanpa mau usaha seperti layaknya birokrasi yang nyaman yang jadi alasan di premis kedua ini. Nah, premis keduanya, permainan bawah tanah ini menjadi alasan kemudahan bisnis impor barang bekas ini. Para pemasok barang-barang bekas dari negara-negara lain ini udah punya platform dan channeling yang baik buat mengoperasikan usahanya. Jadi lo nggak usah babi bu, semuanya ini bakal aman, lancar, jaya, sampai ke tempat yang lo pengen. Bahkan banyak banget yang di Facebook yang nawarin jasa impor dengan embel-embel cukai aman. Ini kan sudah masuk ke dalam praktik ilegal yang gua sebut permainan bawah tanah. Ngeri nggak? Jadi praktik begini tuh udah jadi habitus yang susah buat dihilangin. Mau pemerintah melakukan daya apapun gitu. Bisnis thrift impor ini bakal terus menjamur di masyarakat. Karena untung buat bisnisnya ada. Karena Indonesia nggak bisa provide atau ngolah sampah fashion dengan baik. Terus alur praktiknya ini udah tumbuh dan mengakar secara diam-diam. Dan motif kriminal bahkan sampai ke tubuh pemerintahnya sendiri. Yaitu Bae Kucai. Yang ini gue bakal bahas khusus di Detektif Show selanjutnya. Karena gue harus siap mental, siapkan data, siapkan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk bisa membongkar ini semua. Kesimpulannya, bisnis thrift ini tuh tidak dilarang karena yang dilarang itu adalah praktik impor barang bekasnya yang kemudian dijual sehingga mencederai industri lokal. Nah, buat ibu-ibu atau bapak-bapak dan segala pelaku thrift yang ngomel ditipu tukang thrift bal repack di Bandung, berhati-hatilah Anda. Karena kalau bal-balan gitu, udah pasti barang dilarang pemerintah dan kalian juga yang bakal kena imbasnya. Misalkan nih, kalian spill pedagangnya, terus lapor ke polisi untuk barang bekas yang dilarang pemerintah. Ya, Anda juga yang bakal masuk penjara. Bener nggak? Karena gue bisa menjamin thrift yang sekarang beredar dengan bentuk bal-balan besar kayak gitu adalah barang susupan impor barang bekas yang dilarang karena gue udah ekspedisi sendiri untuk melihat fakta di lapangannya. Buat warga yang udah masuk lapas Syupolis pasti tahu betul lah percakapan kita sama si pelakunya. Dan buat yang belum masuk lapas Syupolis, silakan masuk dulu buat tahu percakapan kita. Di konten Detektif Show berikutnya, gue bakal bahas praktik thrift ini. Salahnya itu bukan cuma di pelakunya, tapi di pemerintahannya juga. Dengan satu fakta yang bisa gue ulik dari pedagangnya langsung. Tunggu aja konten berikutnya dan gue bakal lihat dulu nih kondisi dari konten pertama ini apakah aman atau enggak gitu. Dan kalau konten pertama ini aman, konten kedua bakal di-up juga. Tungguin aja. Gua Oki Pop itu undur diri. Adios. Kaos terkenal 100 ribuan.